Pemirsa, merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi, khususnya pada hewan ternak di Sumatera Selatan ini terus dilakukan antisipasi. Salah satunya dalam waktu dekat seluruh hewan kurban ini akan divaksinasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan. Mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha atau lebih yang dikenal dengan Hari Raya Kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan mulai melakukan antisipasi. Salah satunya yakni penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak khususnya sapi. Dalam waktu dekat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan akan melakukan vaksinasi terhadap seluruh hewan kurban yang ada di Sumsel. Sejauh ini Sumsel sendiri masih masuk dalam daerah prioritas ketiga pelaksanaan vaksinasi hewan ternak. Dikarenakan kini pelaksanaan vaksinasi masih difokuskan pada daerah-daerah yang penyebaran PMK cukup tinggi. Namun demikian, Sumsel telah menerima vitamin dan disinfektan dari kementerian. Kita kita masih ada satu lagi yang kita tunggu adalah vaksinnya. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan dalam waktu dekat karena vaksin ini masih menunggu impor dari luar. Karena kenapa kita masih terlambat? Karena kita prioritas ketiga. Sumsel Pak ya? Iya, Sumsel. Karena yang diprioritaskan masih adalah daerah-daerah yang memang wabahnya itu. Saat ini jumlah populasi sapi di Sumsel sebanyak 300.000 ekor. Namun diperkirakan untuk vaksinasi hanya akan diberikan kepada 60% dari jumlah populasi sapi dan diharapkan sudah bisa mengendalikan PMK. Firman Hidayat, PAL TV. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring Sport City Palembang yang saat lalu ini pada waktu pandemi COVID-19 disiapkan pemerintah untuk isolasi pasien COVID-19. Kini sudah hampir 5 bulan tidak ada pasien sama sekali. Namun petugas masih terus berjaga-jaga di Wisma Atlet tersebut. Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring Palembang yang disiapkan pemerintah untuk isolasi pasien COVID-19 kini sudah hampir 5 bulan tidak ada pasien. Namun petugas masih terus berjaga di Wisma Atlet tersebut. Dari pantauan tim liputan PAL TV, beginilah suasana Wisma Atlet Jakabaring Sport City Palembang yang terlihat sepi. Hal ini dikarenakan menurunnya kasus COVID-19 di Palembang. Petugas yang berjaga pun hanya berjaga di dalam ruangan dan tak terlihat di luar ruangan. Pengurus Jakabaring Sport City Afriandi mengaku Tower 1 Wisma Atlet Jakabaring Palembang Sumatera Selatan yang digunakan untuk menampung pasien COVID-19 terakhir ada pasien yang masuk pada bulan 1 awal tahun 2022 dan kini sudah 5 bulanan Rumah Sehat Wisma Atlet tersebut tidak ada pasien sama sekali. Namun jika pemerintah Provinsi Sumsel memutuskan untuk tidak lagi membuat Wisma Atlet sebagai rumah sehat, fungsinya akan dikembalikan seperti semula. Oke, selama ini kan memang kita ketahui bahwasanya Jakabaring Sport City khususnya Wisma Atlet itu jadi tempat isolasi dan rumah sehat COVID-19 ya. Nah, untuk selama 2 tahun ini, itu di awal 2022 itu masih ada terakhir pasien yang masuk di satu tower yang kita pakai, itu di awal tahun 2022. Nah, untuk update saat ini, tower tersebut itu kosong. Tidak ada sama sekali pasien yang di dalam, tapi hanya tetap standby petugas kesehatan dari Satgas Covid, begitu. Berarti udah sekitar 6 bulan ya? Ya, kurang lebih 6 bulan itu kosong, tidak ada pasien yang masuk, tapi tetap ada petugas kesehatan yang standby. Apakah bakalan berubah fungsi atau gimana, Kak? Kita masih menunggu, ini kan status masih endemik nih. Nah, kalau misalkan memang sudah benar-benar tidak ada lagi dan dari Kemenkes, sudah dari Dinkes Provinsi juga sudah menarik seluruh petugas kesehatannya, mungkin akan kita kembalikan fungsinya seperti semula, yaitu sebagai tempat atlet menginap. Irawan, PAL TV. Pemirsa, apa yang menyebabkan Apriyadi hanya dilantik sebagai PLH Bupati Muba bukan menjadi PJ Bupati Muba, dan ini menjadi polemik di tengah masyarakat? Kami akan hadirkan ulasannya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis.